Pernah nggak sih kalian mengalami situasi kayak gini? Kalian udah niat banget nih mau kurus. Kalian beli sepatu lari mahal, beli smartwatch terbaru, terus kalian mulai rutin lari pagi atau treadmill di gym. Seminggu, 2 minggu, sebulan, baju rasanya basah kuyup tiap latihan, napas ngos-ngosan, tapi pas naik timbangan, angkanya nggak gerak atau cenderung malah lebih naik daripada sebelumnya. Kalian pasti mikir, apa yang salah sama badan saya? Apa saya kurang disiplin? Apa saya kurang capek latihannya? Stop di situ. Anda tidak salah. Hari ini saya mau bedah fakta yang mungkin bakal bikin kita kaget. Fenomena ini disebut paradoks olahraga. Ada data yang menunjukkan bahwa lari kurang dari durasi tertentu itu hasilnya akan nyaris nol. Dan juga ada bukti bahwa tubuh kita itu punya mekanisme licik untuk membatalkan pembakaran kalori yang sudah capek-capek kita lakukan. Nah, di video ini kita akan bahas tuntas secara ilmiah tapi santai ya. Kenapa kok kardio itu bisa bikin gemuk? Kenapa smartwatchmu itu kemungkinan bohong? Dan apa olahraga sebenarnya yang paling efektif buat bakar lemak? Simak sampai habis karena ini bakal mengubah cara pandang kalian soal diet dan olahraga selamanya. Oke, kita mulai dari dasar. Selama ini narasi kesehatan yang kita dengar itu simple banget. Kalau mau kurus, kalori keluar harus lebih banyak dari kalori masuk. Prinsip termodinamika sederhana. Makanya logika kita bilang, oke, kalau saya lari 1 jam dan bakar 500 kalori, berarti saya defisit 500 kalori. Di atas kertas itu benar bukan? Masalah pertama di sini, siapa di sini yang suka banget ngecek smartwatch habis olahraga dan senyum puas lihat tulisan 700 calories burn? Hati-hati, riset menunjukkan validasi fitness tracker populer itu seringkali overestimate atau melebih-lebihkan pembakaran kalori. Nggak tanggung-tanggung, tingkat kesalahannya bisa sampai 27 hingga 93%. Bayangkan, jam Anda bilang Anda bakar 700 kalori, padahal mungkin aslinya cuma 400 kalori, terus karena Anda merasa sudah bakar 700 kalori, Anda makan 600 kalori. Bukannya defisit, tapi malah surplus. Tapi oke lah, anggap saja alat ukur Anda akurat. Masalah kedua yang lebih besar lagi, tubuh kita itu benci kehilangan lemak. Ada sebuah studi meta-analitis yang menemukan fenomena mengejutkan. Ternyata kalau secara teori kalian membakar 100 kalori lewat lari, maka tubuh Anda akan melakukan kompensasi, entah lewat rasa lapar atau metabolisme yang melambat, sehingga hasil bersih yang kalian dapatkan cuma sekitar 36-45 kalori saja. Hampir 2/3 usaha kalian akan dipotong oleh pajak tubuh Anda sendiri. Kenapa kok bisa tubuh kita sejahat itu? Pajak atau kompensasi yang terjadi itu bisa lewat 3 jalur utama. Ini penting banget buat kalian pahami supaya Anda tidak terjebak. Yang pertama adalah jebakan hormon. Pernah nggak habis lari panjang kalian ngerasa lapar gitu? Lapar itu kerasa kayak buas banget, pengen makan apa aja yang ada di depan mata. Itu bukan sekedar perasaan. Riset menunjukkan bahwa olahraga kardio panjang, terutama pada orang yang kelebihan berat badan, akan meningkatkan hormon grelin secara signifikan. Grelin ini adalah hormon yang tugasnya teriak ke otak, saya lapar. Di saat yang sama, hormon GLP-1, hormon yang bikin kenyang, dan leptin justru akan turun levelnya. Jadi lari itu menciptakan badai hormonal, rasa lapar akan naik, rasa kenyang akan hilang. Ini sebenarnya adalah mekanisme pertahanan tubuh karena dia panik, cadangan energinya dibakar. Yang kedua adalah jebakan psikologis. Konsepnya begini, karena kita merasa sudah melakukan sesuatu yang baik atau olahraga, kita merasa berhak mendapatkan hadiah atau makanan enak. Ada riset menarik di mana orang melabeli aktivitas yang mereka anggap sebagai olahraga berat cenderung akan makan lebih banyak daripada mereka yang melakukan aktivitas yang dianggap santai seperti jalan santai. Otak kita akan bilang, tadi kan sudah lari 5 km, boleh dong kita makan mie ayam. Padahal kalori mie ayam jauh lebih besar daripada kalori yang dibakar saat lari. Yang ketiga adalah jebakan constraint energy atau tubuh kita pelit. Ini adalah riset revolusioner dari ilmuwan bernama Herman Pointer. Dulu kita kira makin banyak kita olahraga gerak, makin banyak energi yang terbakar. Ternyata tidak. Riset membuktikan pada suku-suku pemburu yang fisiknya super aktif menunjukkan bahwa total energi yang mereka bakar sehari itu mirip-mirip sama orang yang kerja di kantoran kota besar. Lah kok bisa? Karena tubuh punya batas atas pembakaran energi. Kalau kalian maksa tubuh Anda kardio berlebihan, tubuh itu akan mematikan pengeluaran energi di sistem lain untuk berhemat. Basal metabolisme Anda, BMR Anda akan diturunkan. Sistem imun ditekan, bahkan aktivitas fisik non-olahraga, NEAT itu akan turun drastis. Jadi, habis lari 45 menit, sisa hari itu kalian mungkin tanpa sadar kalian akan jadi malas bergerak. Lebih banyak duduk, tiduran, naik lift saja daripada tangga karena lelah. Akibatnya total kalori yang Anda bakar seharian akan berkurang.
Nah, sekarang mungkin kalian akan bertanya, berarti lari itu nggak ada gunanya ya buat kurus? Jawabannya ada gunanya, tapi syaratnya berat sekali. Ada data meta-analisis yang meneliti lebih dari 6.000 orang. Mereka menemukan sebuah angka ambang batas. Kalau kalian melakukan latihan aerobik kurang dari 150 menit per minggu, penurunan berat badannya itu akan minimal atau tidak signifikan sama sekali secara klinis. Jadi kalau kalian cuma lari 30 menit, lari ya 30 menit, 3 kali seminggu, yaitu total 90 menit, maaf saya harus katakan kalian akan mungkin masuk di zona yang sia-sia. Kalau tujuannya adalah weight loss. Lalu berapa banyak lari yang dibutuhkan supaya beneran kurus? Studi menemukan bahwa untuk benar-benar mengatasi kompensasi dan kehilangan lemak yang signifikan, seseorang perlu membakar sekitar 3.000 kalori per minggu lewat olahraga. Nah, kalian tahu nggak 3.000 kalori setara apa? Hampir setara dengan lari yang intens selama 1 jam 6 hari seminggu. Pertanyaan saya ke kalian, apakah kalian mampu dan punya waktu untuk lari intens 1 jam per hari selama 6 hari seminggu? Apakah kalian punya waktu sebanyak itu? Apakah sendi lutut kalian sanggup? Dan apakah mental kalian kuat untuk menahan lapar puas akibat lari intens 1 jam itu? Buat kebanyakan orang yang sibuk kerja, ini standar yang hampir mustahil dipertahankan jangka panjang. Makanya akan banyak yang gagal. Terus solusinya apa dong? Masa nggak usah olahraga? Tentu tidak. Kita perlu ganti strategi. Daripada fokus bakar kalori saat olahraga, fokuslah membangun mesin pembakar kalori di tubuh Anda. Solusi yang pertama adalah resistant training atau latihan beban. Kenapa latihan beban ini unggul untuk tubuh? Karena hormon akan lebih terkendali. Latihan beban juga meningkatkan BMR, yaitu metabolisme selama 24 jam. Yang ketiga akan meningkatkan komposisi tubuh, karena kardio berlebih sering membuat otot ikut menyusut. Hasilnya badan jadi lebih kurus tapi lembek, atau skinny fat. Dengan melakukan resistant training atau angkat beban, akan mempertahankan otot sambil bakar lemak. Jadi badan akan terlihat lebih kencang dan padat. Selain angkat beban, ada satu rahasia lagi, yaitu NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis. Daripada menyiksa diri 1 jam lari, dan sisa waktunya Anda akan digunakan untuk balas dendam, yaitu duduk, tiduran, makan yang banyak, lebih baik kalian banyak aktif bergerak sepanjang hari. Kita sudah buat videonya di sini, Anda bisa lihat. Jadi sobat sehat, kesimpulannya begini, apakah lari itu buruk? Tidak. Lari itu luar biasa bagus untuk kesehatan jantung dan paru-paru serta mental kalian. Jangan berhenti lari kalau tujuannya untuk kesehatan organ vital tersebut. Tapi kalau tujuannya adalah menurunkan berat badan dan membakar lemak, jangan mengandalkan kardio saja. Strategi terbaik menurut sains adalah prioritaskan angkat beban 3-4 kali seminggu untuk jaga metabolisme Anda. Jaga pola makan dengan protein tinggi supaya kenyang. Tetap aktif berolahraga seperti jalan kaki tanpa menganggapnya sebagai olahraga yang berat. Supaya otak Anda nggak minta hadiah makan. Coba tulis di kolom komentar, siapa di sini yang pernah merasa dijebak sama spot watch-nya sendiri? Atau siapa yang timbangannya stuck padahal rajin lari? Mari kita diskusi di bawah. Sekian video dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Stay fit and stay healthy. See you.